Yuk, selamat pagi. Semoga sehat-sehat semua dan lancar rezekinya ya. Pagi ini saya mau bahas pertanyaan yang lumayan banyak ditanyain di video sebelumnya ya, di video yang ini. Jadi soal mending mana sih Vario 150 sama 125 gitu. Jadi ayo kita bahas di video ini ya. Yang pertama, ini orang-orang kalau di review lain biasanya bahasnya terakhiran nih, tapi saya taruh di awal aja nih. Yang pertama, harga. Kalau Vario 150 harganya sekitar 24,7 jutaan ya. Sedangkan kalau Vario yang 125 itu harganya dari yang paling murah 21, yang paling mahal itu 22. Jadi bedanya ya lumayan, sekitar 2,5 juta, sekitar ya 3 juta lah tengah-tengahnya. Nah, sekarang apakah 3 juta itu worth it untuk fitur-fitur yang nggak ada di 125 tapi ada di 150? Pertama kita bahas soal mesinnya dulu ya. Jadi kalau mesinnya 125 itu sama dengan mesin 125 yang lama, yang lampunya LED itu. Nah, sedangkan kalau yang 150 itu mesinnya baru, beda sama yang 150 yang sebelumnya. Nah, powernya kalau yang 125 itu 11,1 PS, kalau yang 150 itu 13,1 PS. Jadi bedanya lumayan ya, 2 PS. Terus torsinya, nah ini torsi lumayan beda nih. Kalau torsinya yang 150 itu 13,4 Nm kayaknya. Kalau yang 125 itu 10,8. Jadi lumayan tuh bedanya 2, sekian. Nah, tinggal dipikirin nih, kalau misalnya teman-teman nih cuma mau motor yang ya asal maju doang tapi nggak selemot Beat atau selemot Scoopy, ya ambil. Tapi kalau emang yang bener-bener mau yang lebih cepet ya, motor 150 yang decknya rata, yang bisa bawa galon, yang bisa bawa belanjaan di gantungan sini, tapi yang tenaga paling besar, ya udah ambil 150 aja sekalian, kayak gitu. Terus kalau misalnya medannya naik turun, yang butuh tenaga lebih ya ambil 150. Tapi kalau cuma stop and go dalam kota, ya udah 125 aja, nggak apa-apa gitu. Kemudian ini juga yang deal breakernya nih, yang menentukan nih, itu fiturnya yang utama tuh keyless. Jadi kalau misalnya harga beli terpisahnya ya, itu kan kayak butuh modulnya, butuh remote segala macam. Saya nggak tahu ya kalau ECU-nya perlu diganti atau enggak ya, tapi kayaknya ya perlu deh kayaknya. Nah, itu bisa lebih dari 2 jutaan sih. Jadi lumayan juga beda harganya. Daripada misalnya udah beli 125 terus nyesel kan pengen beli 150, itu lumayan juga harganya. Kenapa ini sangat menentukan dan harga lumayan mahal ya? Jadi kalau keyless, satu, dia lebih aman. Karena kalau misalnya kunci biasa dibobol, itu kalau kunci biasa dibobol itu bakal bisa jalan motornya, karena langsung bisa nyala lah, kelistrikannya bakal aktif. Tapi kalau pakai yang keyless, karena kalau dia nggak ada remote-nya, nggak ada sinyal ke ECU, dia ECU-nya nggak bakal aktif. Terus mesinnya mau di knopnya diputar sampai jebol pun dia nggak bakal nyala tetepan mesinnya. Habis itu soal bodinya. Nah, bodinya ya lumayan sih bedanya dikit ya. Yang pertama plastiknya, warnanya dulu deh. Kalau warnanya yang 125 itu konsepnya lebih ke sporty ya, ada strippingnya segala macam. Kalau yang 150 lebih ke elegan sih, walaupun 125 juga ada yang motifnya matte atau doff gitu ya. Tapi ada yang special color tuh, yang warna biru sama velgnya emas tuh keren banget sih menurut saya. Nah, terus plastiknya, bedanya itu kalau di 125 di deck bagian bawahnya itu bahannya plastik ya, warna hitam. Sedangkan kalau yang 150 itu catnya sewarna sama body. Terus di bagian belakang di atas top lamp juga sama warnanya. Kalau 125 itu warnanya hitam metalik. Kalau misalnya 150 itu sewarna body. Terus pindah ke kaki-kaki. Ini di bagian depan ya, di velg depan itu kalau misalnya Vario 125 dia lubang baut buat cakramnya itu 4. Jadi kalau teman-teman mau ganti cakram itu lebih gampang, karena baut 4 ini lebih banyak ditemuin di pasaran daripada baut 5. Baut 5 tuh kayak yang dari TDR, terus RCB, pokoknya produsen aftermarket yang gede-gede mereknya lah, itu nggak nyediain sih setahu saya. Jadi orang-orang yang pakai 150 kalau mau ganti cakram itu bisa ganti velg juga sekalian sih. Terus kalau ukuran bannya
Kalau ukuran velg kayaknya sama deh. Kayaknya yang depan sama, tapi yang belakang nggak tahu nih beda apa sama. Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas bahan bawaan dari pabriknya itu beda. Yang depan kalau 150 dia pakai 90-80, 125 pakai 80-80. Sedangkan kalau yang belakang 150 pakai 100/80, 125 pakai 90/80. Karena mesinnya kan lebih gede, powernya lebih gede, dia pasti butuh ini juga ya, handling yang lebih enak lah. Kalau misalnya mesin 125 pakai ban yang lebih gede, dia bakal kerasa lemot. Emang sih handlingnya bakal enak, tapi mesinnya bakal kerasa lemot. Sedangkan kalau misalnya 150 pakai ban yang lebih kecil, yang 125 ini ya handlingnya agak kurang enak sih. Padahal dia punya tenaga yang lebih besar buat ngontrol bannya itu. Ya itu aja sih kira-kira perbedaannya Vario 125 sama 150. Pertama beda di cakram, beda di velg, terus beda di warna, beda di mesin, sama beda di cat ya. Sama yang terakhir paling penting nih, beda di keylessnya ya. Ini lumayan penentu juga nih. Nah kira-kira worth it nggak sih beda 3 juta untuk fitur-fitur itu? Kalau menurut saya sih tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya teman-teman ini orangnya misalnya tinggi atau badannya besar, kalau misalnya pakai Vario atau Scoopy itu kelihatannya rada aneh gitu, mending beli 125 deh. Terus kalau misalnya ya pengen cuma buat harian ya 125 cukup. Atau motornya pengen langsung dimodif nih, pengen langsung bore up, ganti velg segala macam, ya mending ngambil yang 125 sih, karena nanti banyak yang diganti-ganti. Tapi kalau teman-teman pengen motor 150 yang fungsional, yang buat harian enak, tapi tenaganya nggak malu-maluin, yang paling kencang lah, matic fungsional yang paling kencang, ya mending ambil 150 ini. Beda 3 juta lah, tapi teman-teman udah bisa dapat mesin yang kencang. Ya kencangnya 150 matic segimana sih ya, tapi kencang lah, nggak malu-maluin lah bahasanya. Dan dia juga udah aman karena pakai keyless. Udah deh gitu aja. Semoga yang berniat beli bisa kesampaian beli. Yang sudah beli semoga barangnya awet ya, nggak cepet rusak, nggak hilang segala macam. Oke gitu aja deh. Di like kalau suka, di dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan berita lainnya soal Vario 150 dan permotoran lainnya ya. Gitu aja deh. Semoga sehat dan lancar rezekinya ya. Bye.